Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Semoga saja para sedulur dimanapun saja saat ini berada, semoga para sedulur semuanya diberikan kesehatan, ya baik jasmani maupun rohaninya. Juga rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan rezeki yang halal dan berkah, dimudahkan segala urusannya. Dan bagi yang terkena musibah, baik sakit ataupun musibah yang lainnya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala saat ini mengangkat semua musibahnya. Kalau sakit diberikan kesembuhan secara total dan tidak kambuh-kambuh lagi, ya. Jika musibah-musibah yang lain segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala musibahnya sehingga dapat melakukan ibadah atau amaliyah atau pekerjaan sehari-hari sebagaimana biasanya. Dan juga semoga semua kita semua ya senantiasa berada dalam naungan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah ya pada kesempatan kali ini ya kami akan persembahkan sebuah konten ya. Semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua di dunia wal akhirah. Di akhir-akhir ini ada sebuah fenomena alam ya yang menggemparkan ya. Dan mungkin para sedulur juga sudah mengetahui ya bahwa ada komet ya yang menurut informasi itu mengancam bumi ya. Komet itu namanya 3I Atlas yang saat ini ya komet itu berada di balik matahari. Nanti ya diperkirakan ya menurut informasi ya di media-media sosial ya itu akan ada kembali akhir Desember. Ada yang mengatakan komet itu adalah alien atau komet biasa. Nah, maka dengan demikian kami akan mencoba ya mengungkap ya dari sudut pandang goib tentang masalah komet 3I Atlas ini. Ya. Baiklah para sedulur, ya, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja ya kita lakukan mediumisasinya. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan kembali informasi-informasi yang disampaikan oleh makhluk gaib jangan ditelan mentah-mentah. Kita mesti sharing dan saling terlebih dahulu kebenarannya. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja ini sebagai gambaran atau pelajaran. Bisa juga sebagai hiburan yang tujuannya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya. Mohon doanya dari para sedulur semua, semoga kami diberikan kemudahan dan kelancaran tatkala kami melakukan mediumisasi sehingga kami dapat persembahkan yang terbaik bagi para sedulur semuanya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang cahaya minum, tolong bentengi diri saya tempat ini dengan cahaya lapis-lapis dan tembus apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu tidak. Apabila yang berandil atau tercampur dalam mediumisasi cara Allah seluruh penyusup dan energi ini negatif dari binatang Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, dengan izin Sang Yang Cahaya Nimbwana, saya mohon untuk menghadirkan makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang fenomena komet 3i Atlas. Saya minta yang asli, berapapun bisa Anda tembus. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Jin. Bangsa Jin. Kalau boleh tahu punya nama? Ada nama saya. Siapa? Saya tidak mau menyebutkan nama saya. Lalu saya manggilnya bagaimana ini? Silakan panggil apa saja. Gitu. Panggil Mbah aja ya. Silakan. Ya, mohon maaf Mbah. Tadi Mbah salam, berarti Mbah sudah muslim ya? Alhamdulillah, saya sudah dimuslimkan oleh beliau, Sang Yang Cahaya. Mohon maaf, saya protek dulu ya Mbah ya. Silakan. Ya, sekali lagi mohon maaf ya Mbah. Ini tadi Mbah sedang tugas atau lagi ngapain? Saya sedang bertugas. Kalau boleh tahu Mbah tugasnya di mana? Saya bertugas di ruang angkasa. Di ruang angkasa. Memantau keadaan. Tugasnya memantau keadaan. Lalu bagaimana dengan kondisinya Mbah saat ini Mbah? Saat ini di atas sedang banyak mengalami perubahan. Jadi keadaannya saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sedang kacau. Itu akan berdampak kepada bumi Mbah? Ya, akan sangat berdampak sekali. Ini mohon maaf Mbah, ini kan lagi viral nih di media sosial nih. Dan ada yang namanya komet 3i Atlas. Mbah mungkin bisa menjelaskan itu? Tolong Mbah, apa yang dimaksud dengan komet 3i Atlas itu apa itu? Ya, itu adalah sebuah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di angkasa. Iya. Dan itu adalah salah satu. Saat ini semua
yang ada di luar angkasa tersebut mengalami pergeseran dari tempatnya. Salah satunya adalah komet 3i Atlas. Itu adalah salah satu benda yang ada di ruang angkasa yang mulai berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan tersebut terjadi untuk menetralkan kembali seluruh alam semesta yang dinamakan dengan satu perubahan. Itulah benda angkasa yang dimaksud tadi. Jadi sekarang kondisinya di atas itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena mengalami perubahan bentuk. Lalu dampaknya ke bumi itu apa, Mbak? Bagi manusia. Dampaknya pun akan sangat besar sekali pada penghuni bumi. Jadi seluruh alam semesta ini semua akan ada terjadi perubahan yang besar. Karena untuk menstabilkan seluruh alam semesta ini. Jadi maksudnya apakah alam itu atau bumi itu akan rusak semuanya gitu, Mbak? Semua akan ada perubahan untuk menstabilkan alam semesta sebagaimana semestinya. Gitu. Kalau di luar angkasa itu akan terjadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika di bumi akan terjadi perubahan yang sangat besar. Daratan akan menjadi lautan. Gitu. Lautan akan menjadi daratan. Ya kalau boleh saya bilang akan banyak terjadi bencana gitu ya, Mbak ya. Ya, seperti itu. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menstabilkan keadaan alam semesta ini agar normal kembali. Baik di bumi ataupun di angkasa sana. Saat ini sudah benar-benar tidak stabil keadaan. Sudah benar-benar. Maka kami pun bekerja untuk menata ulang kembali. Saya adalah salah satu penguasa di angkasa sana. Oh gitu. Baik dari golongan kami ataupun dari golongan cahaya, semua saat ini sedang bekerja untuk menata ulang kembali alam semesta ini. Untuk menuju keadaan yang lebih baik dari sekarang. Pak, itu namanya komet 3i Atlas toh, Mbak? Maksudnya apa itu? Itu hanya nama yang dibuat oleh manusia. Sesungguhnya itu adalah salah satu dari
tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kalian ketahui, fenomena yang ada di bumi tempat kalian berpijak itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan fenomena yang di atas. Gitu. Banyak sekali fenomena-fenomena yang di atas. Benda-benda angkasa itu banyak sekali. Sampai-sampai kalian pun tidak akan dapat mampu mendeteksi. Jangankan kalian, kami pun tidak dapat mampu mendeteksi benda-benda yang ada di luar angkasa. Jumlahnya bisa jadi miliaran ataupun triliunan. Itu adalah salah satu bentuk dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia adalah Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Berkuasa, sehingga kekuasaannya tidak mampu terdeteksi oleh makhluknya. Dan itu hanya sebagian kecil fenomena dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah suatu petanda bahwa perubahan akan terjadi. Semua akan berubah kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, atau keadaan yang lebih baik dari sekarang, baik makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Berarti di atas itu juga ini Mbah, kalau boleh saya bilang, kalau di bumi itu bencana, berarti di atas itu juga ada kejadian seperti itu Mbah. Ya, bahkan nantinya akan terlihat lebih jelas lagi benturan-benturan energi baik di atas maupun di bumi ini, sehingga kalian mengenal dengan suatu bencana dan musibah. Semua itu harus terjadi karena untuk peningkatan energi baik di atas sana maupun di muka bumi ini, untuk menuju keadaan yang lebih baik, menuju kepada tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan tentunya Sang Maha Pencipta sangat menginginkan sekali peningkatan kepada kespiritualan, jiwa spiritual. Kecerdasan spiritual itulah yang akan ditingkatkan pada masa nanti. Agar apapun saja yang kalian lakukan itu semata-mata hanya untuk sampai kepada Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di masa yang akan datang itu menitik beratkan kepada jiwa spiritual, kecerdasan hati, kecerdasan jiwa spiritual, jiwa-jiwa yang mampu sampai kepada Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencapai suatu daya pikirnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud dari perubahan semua yang akan terjadi ini. Biar jadi lebih baik semuanya ya Mbah ya. Ya,
kecerdasan spiritual itulah yang diutamakan ketimbang kecerdasan kecerdasan yang hanya berdasarkan pikiran logika yang tidak sampai kepada Sang Maha Pencipta. Lalu bagaimana dengan kehidupan di luar angkasa itu, Mbah? Di sana apakah juga ada makhluk-makhluk hidup? Sudah saya katakan bahwa kehidupan di atas lebih banyak ketimbang di muka bumi ini. Sampai-sampai kita pun tidak akan mampu mendeteksi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pergeseran yang terjadi yang kalian ketahui saat ini itu adalah salah satu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagian kecil saja dari kekuasaan. Dan itu yang bertujuan untuk membuka daya pikir dari makhluknya agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalau kehancuran di bumi ini masih lama ataukah mungkin saat ini juga sudah terjadi ya, Mbah ya? Semua sedang berlangsung secara bertahap. Maka persiapkanlah diri kalian. Orang-orang yang seperti apa, Mbah, yang akan selamatkan oleh Allah itu? Tentunya manusia-manusia yang memiliki jiwa spiritual yang tinggi kepada Sang Maha Pencipta, itulah yang akan diselamatkan. Lalu dengan segala musibah dan pergeseran-pergeseran itu, apakah ini pertanda apa itu, Mbah? Itu adalah suatu pertanda akan terjadinya peradaban yang baru, peningkatan energi baik yang ada di muka bumi ataupun yang ada di atas sana kepada energi atau tingkatan yang lebih tinggi lagi, sehingga makhluk yang ada di bumi ataupun yang ada di atas sana jiwanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin, Mbah, ada pesan-pesan, Mbah, buat para manusia yang ada di bumi ini, Mbah. Silakan. Baiklah, kalau begitu saya akan memberikan beberapa pesan kepada kalian Ya. sebagai manusia. Segeralah kalian kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perubahan akan segera terjadi. Siapapun saja yang menyambut perubahan ini dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan atau meningkatkan jiwa-jiwa spiritual, maka merekalah yang akan terselamatkan.
Tapi jika tidak, maka mereka semua akan dimusnahkan. Karena perubahan harus terjadi. Saat inilah waktunya kalian harus benar-benar berubah. Berubah dari jiwa-jiwa yang lalai menjadi jiwa-jiwa yang penuh pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta saat ini menuntut bagi jiwa-jiwa yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang sampai kepada Sang Maha Pencipta. Ya, Bang. Waktunya tidak akan lama lagi. Oh, ya. Maka persiapkanlah dari sekarang untuk menyambut peradaban baru itu. Karena hanya bagi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa spiritual yang tinggilah yang akan diselamatkan oleh Sang Maha Pencipta. Itulah peningkatan yang terjadi pada energi yang lebih tinggi. Ya, ini kalau menurut Mbah ini, menurut kacamata Mbah atau pandangan Mbah yang Mbah lihat saat ini, gimana orang-orang yang ada di bumi ini? Saat ini saya lihat sebagian besar banyak yang lalai, lupa terhadap Sang Maha Pencipta. Karena keadaannya sudah semakin fatal, maka Sang Maha Pencipta pun akan berubah semua keadaan ini. Karena memang sudah benar-benar fatal sekali. Maka akan terjadilah yang disebut perubahan zaman atau peradaban baru untuk meningkat kepada frekuensi yang lebih tinggi lagi dari sudut pandang spiritual atau jiwa keimanan kepada Sang Maha Pencipta. Semoga kalian memahami akan adanya fenomena yang terjadi saat ini, baik di atas maupun di muka bumi ini. Semuanya akan ada perubahan. Ya, terima kasih Mbah atas saran-sarannya dan keterangan-keterangan yang Mbah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya dan khususnya buat diri saya pribadi agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi kami mohon maaf Mbah telah mengganggu Mbah yang sedang tugas, dan saya ucapkan banyak terima kasih sama Mbah. Baiklah, kalau begitu saya permisi Ya, selamat, dan saya akan melanjutkan tugas saya ya, selamat bertugas Mbah. untuk menjaga alam semesta. Maaf sebelumnya saya tidak mau menyebutkan nama saya Oh ya Mbah, nggak apa-apa Mbah, mohon maaf juga saya. karena saya adalah salah satu dari dewa yang ternama yang saat itu saya itu dijadikan pujaan bagi manusia dan saya tidak mau hal itu terjadi, makanya saya tidak mau menyebutkan nama saya Oh ya, ya. agar tidak terulang kembali. Oh ya Mbah, mohon maaf juga saya ya Mbah ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan bertugas. Baik, saya
manis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, imunisasi baru saja telah kita lakukan ya bersama ya. Semoga setelah dilakukan imunisasi ini kita mendapatkan pencerahan ya, sehingga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, seperti apa yang disampaikan oleh Al tadi ya, ternyata 3I Atlas itu adalah suatu tanda akan terjadinya perubahan atau peradaban baru. Bahkan perubahan itu bukan hanya di atas muka bumi saja ya, di atas pun akan terjadi banyak perubahan untuk meningkatkan kesadaran ya manusia dan makhluk-makhluk lainnya ya, yang lebih tinggi lagi ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu. Seperti itu mungkin ya. Baiklah, apa yang kami persembahkan ya dicukupkan sekian ya. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, sehingga kita dapat mengambil ya pelajaran atau gambaran dari apa yang kami persembahkan, dan juga tentunya semoga meningkatkan kualitas nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.